Ilmu yang tidak dipraktekkan itu, yang tidak diamalkan, ilmu itu ibarat satu pohon, yang pohon itu tidak akan mendatangkan buah. Artinya ilmu itu butuh dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, hari ini kita berada di Pantai Pasir Putih, Pulau Bawean, salah satu destinasi alam yang masih cukup alami, dengan berbagai macam tumbuhan yang masih sangat terjaga, sekalipun masyarakatnya dengan kearifan lokalnya tidak berbasis keilmuan yang cukup kuat. Ya, seorang Bapak Arfai, beliau hanya masyarakat biasa, tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi sejak 1950-an dia menjaga alam ini. Dia tanam ratusan bahkan ribuan pohon mangrove, dan bisa kita lihat hari ini tumbuhan mangrove yang cukup luar biasa. Ilmu yang didapat dari dunia pendidikan juga tidak formal-formal banget, tapi Masya Allah, kita bisa melihat tanaman yang tumbuh dengan subur, struktur air yang baik. Ini mencerminkan ilmu yang didapat secara alami, dan ilmu itu adalah ilmu yang langsung dia praktekkan. Saya teringat satu pepatah Arab yang berbunyi, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamrah. Ilmu yang tidak dipraktekkan itu, yang tidak diamalkan, ilmu itu ibarat satu pohon, yang pohon itu tidak akan mendatangkan buah. Artinya ilmu itu butuh dipraktekkan. Berapa banyak sarjana-sarjana kita, ilmuwan kita, mereka sekolah, berpendidikan hingga tinggi, tetapi banyak yang tidak menjaga dan memikirkan kondisi yang seperti ini. Tapi Bapak Arfai yang sangat luar biasa, beliau mencoba untuk berpikir. Yang waktu itu 1950-1960, lahan ini adalah air laut yang kedalamannya sampai 3 meter. Tapi dengan gigih dan perjuangan yang cukup panjang, kurun waktu 40 hingga 50 tahun, lahan ini terbentuk seperti ini dan terjaga dengan cukup indah. Ini adalah satu kesadaran yang cukup tinggi dengan kearifan lokal yang berbasis kemasyarakatan, yang menggambarkan bagaimana sosiologi komunitas masyarakat pesisir. Dia ajak, dia bentuk sehingga alam itu menjadi alam yang menyehatkan, alam yang menyegarkan, alam yang mendatangkan kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah yang hidup dan tumbuh di wilayah sekitar ini. Nah, sugesti hidup yang cukup indah untuk kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang berilmu, tapi dengan keilmuan yang kita miliki, ilmu itu tidak kita amalkan. Jangan semakin banyak ilmu kita, tetapi kita semakin banyak bermaksiat. Jangan semakin banyak ilmu kita, tetapi ilmu kita menjadikan kita jauh dari Allah. Tapi jadikanlah ilmu yang sedikit, sekalipun itu hanya berbasis pengalaman hidup, hanya berbasis kepedulian kepada perhatian atas apa yang pernah dilakukan nenek moyang dulu. Ilmu itu mendatangkan satu kemuliaan yang cukup indah, sehingga alam yang ada di sekitar kita ini adalah alam yang terjaga karena kesadaran dari masyarakat yang tumbuh secara alami dan memberikan dampak yang cukup luar biasa. Ingat, ilmu kalau kita tidak amalkan, maka dia akan ibarat sebuah pohon yang tidak akan pernah mendatangkan hasil, tidak akan pernah ada buahnya. Tapi ilmu meskipun sedikit, yang berdasarkan dari pengalaman, panca indera kita, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengar, ternyata ilmu yang sedikit itu benar-benar mendatangkan satu kemaslahatan yang, kalau boleh kita sebutkan, itulah cahaya Allah. Al-ilmu nur, wa nurullahi la yuhda lil as. Ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan dihidayahkan kepada orang yang bermaksiat. Selama kita tidak pernah bermaksiat, kita berpikir bagaimana alam ini menjadi alam yang berkah, alam yang mendatangkan manfaat untuk kita, maka secara tidak langsung alam itu akan memberikan satu kemaslahatan hidup. Selamat, mudah-mudahan inspirasi berilmu, sekalipun sedikit, tapi kita amalkan,
jauh lebih besar daripada ilmu yang besar, ilmu yang banyak, gelar yang berurut-urut. Tapi kalau itu tidak ada sebuah amaliyah, tidak ada pekerjaan yang baik yang kita lakukan, maka itu akan sia-sia. Semangat, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.